ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Mutasi itu belum tentu jelek. Sebagian besar mutasi itu bahkan nggak ada dampaknya terhadap manusia. Halo Jitalk fans, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali dapat berjumpa bersama saya Sahna Bilat dalam acara podcast G24 Channel. Nah, seperti yang kita ketahui nih, akhir-akhir ini banyak sekali berita-berita mengenai BA4 dan juga BA5. Nah, yang belum tahu BA4, BA5 tuh apa sih? Ini merupakan varian baru dari virus Omicron. Nah, kita juga jadi semakin worry dan kita juga kepo, penasaran kira-kira seperti apa sih varian terbaru ini dan apakah lebih membahayakan ataukah bagaimana nih untuk kedepannya bagi masyarakat Indonesia dan juga dunia. Karena seperti yang kita tahu nih, kalau misalnya kemarin-kemarin COVID-19 itu benar-benar banyak sekali memakan korban jiwa baik di Indonesia maupun di dunia. Dan bukan cuma itu saja nih, pada kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat proper di bidangnya dan juga pastinya kita akan membahas tentang varian baru dari Omicron BA4 dan juga BA5. Nah, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu untuk profil dari narasumber kita, yaitu beliau merupakan Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi dan juga Guru Besar FKUI. Beliau juga Adjunct Professor in Griffith University Australia. Nah, untuk aktivitas-aktivitas lainnya, beliau juga sebagai member COVAX Independent Allocation of Vaccine Group dan juga Senior Advisor dari APCA. Nah, dan juga beliau Governing Board Member Semeo Trupmed dan juga anggota tim ahli pada Dewan Pertimbangan Presiden. Selain itu, jabatan terdahulu dari beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Penyakit Menular World Health Organization atau yang biasa kita sebut dengan WHO di Asia Tenggara. Beliau juga pernah menjabat sebagai Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan serta Kepala Badan Peneliti dan Pengembangan Kesehatan di Kementerian Kesehatan tentunya. Baik, kalau seperti itu tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita akan menyapa narasumber kita pada hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa dulu nih untuk pantengin terus channel kita di G24 Channel, di subscribe, like, dan juga komen ya, karena bakalan banyak banget informasi-informasi yang bermanfaat untuk G-Talk Friends semua. Langsung saja, inilah dia narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Prof. Chandra Yoga Aditama, apa kabar? Kabar baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Nana. Cerah sekali, Nana yang cerah, saya lihat pakai baju pink apa coba? Iya nih Prof, jadi biar cerah, biar betul. Jadi kalau misalnya cerah kan hatinya cerah juga jadi sehat gitu Prof. Betul. Ya Prof ya. Prof, gimana nih, kabar baik ya? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Prof tadi perjalanan ke lokasi podcast, macet kah atau gimana? Relatif tadi lancar ya. Biasanya agak sore, ntar kalau pulang dari sini mungkin macet begitu ya. Tapi kalau pagi, siang tadi sih alhamdulillah lancar-lancar aja. Nah itu dia Prof, karena juga kita tahu ya Prof ya, setelah pandemi kemarin sudah WFH gitu ya Prof ya, terus sekarang udah banyak lagi nih untuk yang WFO seperti itu. Makanya untuk jalanan pasti macet. Tapi Prof, ngomong-ngomong soal WFH, WFO, terus juga pandemi dan juga COVID-19 nih Prof, ini ada varian terbaru yang banyak banget nih Prof, udah berita-beritanya udah kemana-mana dari semua berita, mau baik yang cetak maupun yang di media gitu ya Prof ya. Katanya nih Prof, ada varian terbaru yang menyerang saluran pernafasan, yaitu kayak BA4 dan juga BA5 nih Prof. Mungkin kita bisa ya langsung ngomongin untuk varian terbaru ini karena benar-benar mengkhawatirkan nih Prof untuk masyarakat Indonesia tentunya. Ya, yang pertama COVID-19 ini kan kita sudah 2 tahun lebih ya sama-sama COVID-19, dan memang sifatnya akan ada varian dari waktu ke waktu gitu ya. Dulu kita pernah ada namanya varian alpha, ada beta, ada gamma, ada delta, ada omikron gitu. Jadi saya ingin supaya masyarakat juga tidak terlalu panik berlebihan kalau ada berita varian baru, karena sifatnya virus itu memang menimbulkan varian baru dari waktu ke waktu gitu
ya. Jadi itu pertama kita mesti klarifikasi seperti itu ya, supaya jangan sekarang begitu nanti bukan tidak mungkin ada lagi orang bingung lagi begitu. Jadi varian baru itu mungkin saja ada dari waktu ke waktu. Yang penting adalah bagaimana si perangai varian baru itu. Gitu. Apakah biasanya orang melihat dari beberapa sisi, tapi paling tidak sekarang ini ada dari 3 sisi. Yang satu, apakah dia lebih mudah menular apa tidak lebih mudah menular. Yang kedua, apakah dia lebih parah apa nggak lebih parah. Yang ketiga, bagaimana efektivitas vaksin. Minimal 3 itulah ya. Iya. Nah, yang sekarang ini yang BA4 dan BA5 ini pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada awal 2022 ini. Oh, ya, nah, berarti baru ya, baru, Prof ya? Baru. Dan kemudian menyebar ke beberapa negara, saya kira sudah sekian puluh negara yang sekarang ada varian-varian ini. Dan memang di beberapa negara ada peningkatan kasus walaupun belum terlalu banyak, gitu ya. Nah, kalau bicara penularan, memang data menunjukkan bahwa dia lebih mudah menular atau daripada varian-varian sebelumnya. Hanya saja, bukan hanya saja, tapi kita bersyukurnya bahwa dia tidak lebih parah. Oh, jadi kita sudah tahu pada waktu varian Delta dulu parah banget begitu, betul. yang di Indonesia juga jumlah kasus meningkat dengan sangat tinggi. Tapi kemudian waktu varian Omicron jumlah kasusnya lebih banyak dari varian Delta, tetapi tidak separah Omicron. Artinya rumah sakit nggak penuh, kita nggak lihat antrian di IGD. Alhamdulillah jumlah yang meninggal juga jauh lebih kecil dibandingkan dengan Omicron. Setuju. Nah, yang sekarang juga demikian. Jadi memang ada peningkatan kasus, tetapi situasinya tidak berat lah, kasusnya tidak berat dan tidak parah. Jadi itu yang ada sekarang. Tapi saya mau mengulang lagi apa yang saya sampaikan tadi, bahwa varian baru adalah bagian katakanlah dari kehidupan si virus, akan muncul varian baru dari waktu ke waktu. Nah, ini saya terusin aja ya ceritanya ya. Iya, baik. Nah, kan begini, kan kita sudah lewat 2 tahun ini pandemi. Sehingga orang sudah berpikir, ini kapan sih pandemi berhenti? Iya, kapan sih Dok? Kayaknya berakhir nih gitu. Begini, jadi kalau WHO, nanti kita akan bicara soal apa bedanya pandemi sama endemi. Tapi sebelum sampai ke situ, supaya nyambung dengan topik varian baru ini, WHO itu mengatakan bahwa tahun 2022 ini paling tidak situasi emergensinya pandemi ini bisa dikendalikan. Kalau toh misalnya pandeminya belum hilang. Nah, untuk mendapatkan situasi emergency itu hilang, ada 3 kemungkinan, 3 skenario terhadap varian ini. Pertama yang namanya base scenario, artinya skenario standar. Yang kedua yang namanya best scenario, yang paling baik. Tapi memang ada kemungkinan ketiga yang namanya worst scenario, skenario yang buruk. Yang paling buruk. Yang best scenario adalah seperti sekarang ini. Jadi mungkin saja ada varian baru, tapi tidak lebih berat dari varian yang sebelumnya. Kemudian obatnya tetap bisa berjalan, vaksin bisa bekerja, walaupun mungkin vaksinnya mesti diulang. Ini yang best. Best ini BASE ya. Iya. Yang kedua yang best BEST, yang skenario terbaik adalah kalau varian barunya itu lebih ringan dari varian yang sekarang ada. Karena lebih ringan, gejalanya lebih ringan, kemungkinan penularannya lebih ringan, dan juga vaksinnya nggak perlu diulang-ulang. Jadi cukup yang sudah yang kemarin, kita dapatkan gitu ya Prof ya. Tapi memang ada kemungkinan yang ketiga yang namanya worst scenario. Yang paling buruk lah. Yang paling buruk ini adalah yang varian baru lebih menular, mungkin gejalanya lebih berat, bisa lebih parah, dan mungkin vaksinnya mesti disesuaikan. Tapi sekarang yang terjadi adalah yang pertama, yang base skenario. Dan kita berharap kalau yang terjadi mudah-mudahan yang base ini tetap, atau lebih bagus lagi kalau yang best yang kedua. Mudah-mudahan jangan terjadi yang worst. Sejauh ini sampai sekarang ini sudah katakanlah pertengahan 2022, memang yang worst ini belum kelihatan sama sekali, yang kelihatan yang 2 ini. Jadi maksudnya yang kelihatan yang pertama ini. Mudah-mudahan ini yang terjadi. Nah, ini perkembangan skenario varian ini adalah salah satu contohnya. Sekarang keluar BA.4.5 ini bagian dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu. Oh, berarti bisa dikatakan bahwa emang kalau misalnya virus itu ya selalu berkembang biak seperti itu ya Prof ya. Dan untuk yang sekarang terjadi itu belum sampai ke yang worst. Jadi masih yang best dan best seperti itu ya Prof ya. Ada 3 komentar saya. Nomor 1, Nana udah jadi jago virus, bilang virus berkembang biak gitu kan. Semua makhluk hidup, mau manusia, mau tanaman, mau itu berkembang biak. Berkembang biak, betul. Tapi berkembang biak itu artinya kan bertambah banyak kan. Kalau orang menikah, punya anak, bertambah banyak. Iya, betul. Si virus ini masalahnya bukan hanya berkembang biak. Lalu, Dok? Karena dia bukan sifatnya sempurna. Kalau manusia kan sempurna. Betul. Dia tidak sempurna, maka pada waktu dia berkembang biak, dia berubah sedikit. Kalau mau pakai bahasa laptop, karena depan laptop, jadi dia copy paste-nya nggak sama persis. Baik. Kalau copy paste-nya berubah, itulah yang namanya mutasi.
Betul. Jadi waktu dia berkembang biak atau dia bertambah banyak, berubah Dia sedikit. bermutasi juga seperti itu. Nah, dia berubah sedikit itu yang namanya mutasi. Tetapi, nah ini juga penting. Mutasi itu belum tentu jelek. Sebagian besar mutasi itu bahkan nggak ada dampaknya terhadap manusia. Jadi biarin aja mutasi nggak apa-apa. Ya. Sebagian kecil mutasi itu yang kemudian dilaporkan, ada alfa, beta, delta, segala macam, itu sebagian kecil dari mutasi. Jadi nomor satu, memang dia berkembang biak, tapi yang jadi isu adalah soal bermutasi. Yang kedua adalah yang tadi bilang ini belum sampai worst. Bukan belum sampai worst, kita tidak berharap worst terjadi justru. Ya, mudah-mudahan dia bermutasi, tapi mutasinya yang best cukup sama yang sampai best. Best Iya. Jadi nggak usah yang worst. Dan memang tidak ada harusan sampai sana. Tapi kenapa ada 3 varian ini, 3 kemungkinan ini kan orang mewanti-wanti saja begitu untuk mewaspadai kalau kemungkinan itu terjadi. Mudah-mudahan nggak terjadi untuk di Indonesia, apalagi di dunia ya Prof ya. Nah, pada tanggal 22 Mei pada pembukaan World Trade Assembly itu, Direktur Jenderal WHO mengatakan bahwa pandemi belum selesai. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.